Halo, jumpa lagi dengan saya Pasca Ringo, Life Changer Alliance. Di video kali ini, kita mau menyamakan persepsi dulu ya Bapak Ibu, bahwa asuransi itu bukan menabung, tapi proteksi. Saya cerita sebentar ya. Kemarin saya ke pasar dan bertemu teman lama, lalu kami cerita panjang lebar. Saya cerita kalau saya kerja di Alliance, dia langsung bilang begini, saya baru berhenti jadi nasabah asuransi X. Masa udah 9 tahun hanya dapat sekian katanya. Lalu saya jelaskan secara singkat, kalau asuransi itu memang bukan tabungan, tapi proteksi. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu, asuransi itu bukan tabungan, tetapi proteksi. Anda masuk asuransi itu harus jelas dulu tujuannya untuk apa. Berharap uangnya berkembang atau memang mau melindungi aset kalau terjadi resiko. Kalau berharap uangnya berkembang, tempatnya bukan di asuransi, tapi di bank atau investasi. Tapi perlu diingat satu hal, menabung di bank tidak akan pernah membayar Anda pada saat Anda terkena sakit kritis, cacat, atau meninggal. Untuk lebih jelasnya, tonton di sini ya perbedaan menabung dan berasuransi. Asuransi itu sama prinsipnya seperti kita beli payung. Kita beli payung kan tujuannya supaya tidak kebasahan kalau ada hujan. Atau contoh lain seperti helm. Kita beli helm kan tujuannya untuk proteksi atau jaga-jaga. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan, kita bisa meminimalkan risiko karena pakai helm. Kepala jadi tidak sampai kena benturan misalnya. Seperti itulah asuransi. Jadi asuransi akan memberikan uang tunai pada nasabah saat terjadi risiko yang tidak diinginkan, yang bisa datang kapan saja dan di mana saja. Di mana risiko ini bisa mengakibatkan aset yang selama ini susah payah kita kumpulkan, bisa hilang dalam sekejap. Menurut Anda, risiko apa saja yang bisa membuat aset kita hilang? Yang pertama itu sakit. Penyakit kritis seperti serangan jantung, stroke, kanker, dan berbagai macam penyakit kritis lainnya membutuhkan biaya pengobatan yang sangat mahal. Mulai dari ratusan juta sampai miliaran rupiah. Karena menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan, 75% manusia meninggal didahului dengan penyakit kritis. Yang kedua, cacat. Kalau cacat tidak ada income dan menjadi beban orang lain. Yang ketiga, meninggal dunia terlalu cepat. Keluarga terlantar dan belum siapkan warisan. Inilah resiko yang bisa membuat aset kita berpindah tangan. Coba bayangkan, toko atau usaha yang selama ini susah payah kita rintis dari kecil, bisa hilang dalam sekejap. Bisa berpindah tangan dalam sekejap hanya untuk biaya pengobatan. Tidak ikhlas kan? Karena tidak ada yang tahu pasti kapan risiko akan menghampiri kita. Bisa besok, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan. Bisa jadi saat ini kita masih diberi kesehatan, namun besok atau minggu depan kita diberi cobaan berupa sakit kritis sehingga memerlukan pengobatan yang sangat mahal. Siapkah Anda jika hal itu terjadi? Oleh karena itu, kami punya solusinya. Hubungi kami sekarang juga.